Di sebelah timur Pulau Sumbawa, terdapat pulau unik yang sering kita dengar dengan julukan Pulau Komodo. Pulau dengan keindahan alami sebagai habitat asli hewan komodo. Di Pulau Komodo, hewan komodo hidup dan berkembang biak dengan baik. Di pulau ini terdapat sekitar 1.300 ekor komodo. Ditambah dengan pulau lain seperti Pulau Rinca dan Gili Motang, jumlah mereka keseluruhan mencapai sekitar 2.500 ekor. Ada pula sekitar 100 ekor komodo di cagar alam Waiwul di daratan Pulau Flores, tapi tidak termasuk wilayah Taman Nasional Komodo. Komodo memiliki ukuran panjang tubuh hingga 3 meter untuk pejantan, sedangkan komodo betina panjangnya sekitar 1,8 meter. Komodo dikenal sebagai predator hewan kecil hingga yang berukuran lebih besar darinya, seperti kerbau dan rusa. Bagaimana komodo melumpuhkan mangsanya seperti kerbau yang ukurannya jauh lebih besar dari kadal raksasa tersebut? Cara komodo melumpuhkan mangsanya yang berukuran besar tidak seperti yang dilakukan harimau. Komodo tidak melumpuhkan hewan berukuran besar seperti rusa hingga kerbau dengan cara langsung membunuhnya dan mencincang-cincang dagingnya untuk dimakan. Komodo ingin memangsa rusa atau kerbau, yang dilakukan kadal raksasa itu cukup menggigit kaki mangsanya hingga terluka. Komodo tak bertarung untuk langsung melumpuhkan mangsanya. Komodo membiarkan mangsanya pergi, hingga purba itu kemudian mengikuti kemana buruannya yang terluka itu pergi. Komodo mengikuti mangsanya yang terluka itu dengan mengikuti jejak-jejak darah yang tercecer di tanah. Komodo baru memakan hewan yang sudah digigitnya saat kondisinya sudah sekarat atau mati karena pendarahan. Hewan yang digigit komodo biasanya mati dengan sendirinya karena pendarahan hebat. Gigitan komodo menimbulkan infeksi bagi korbannya. Ada senyawa racun yang dikeluarkan komodo ketika menggigit mangsanya. Komodo memiliki air liur yang mengandung 50 jenis bakteri. Bila terkena gigitannya, sel-sel dalam tubuh akan rusak secara perlahan hingga dapat menyebabkan kematian. Bakteri ini berasal dari buruknya kondisi gigi komodo yang rapuh. Ketika komodo mencabik daging mangsanya, gigi komodo akan rontok dan berdarah. Selain menjadi habitat asli komodo, ternyata Taman Nasional Komodo juga menjadi rumah bagi berbagai jenis fauna lainnya. Sebut saja beberapa jenis mamalia yang hidup di darat, seperti kuda, kerbau, dan rusa timur. Kemudian spesies reptil, seperti 12 spesies ular dan 9 spesies kadal. Selain fauna yang hidup di darat, keanekaragaman hayati yang ada di kawasan ini juga meliputi fauna yang hidup di perairan. Taman Nasional Komodo menyimpan sekitar 1.000 spesies ikan, 10 jenis lumba-lumba, 7 spesies ikan paus, dan juga penyu hijau. Tak ketinggalan, 40 burung juga menjadi penghuni Taman Nasional Komodo.
Taman Nasional Komodo terletak tepat di jantung segitiga terumbu karang Asia Pasifik, yang menjadikannya sebagai salah satu surga bawah laut terkaya di dunia. Di kawasan ini, setidaknya terdapat 100 situs menyelam kelas dunia yang selalu menjadi incaran para penyelam, ilmuwan, maupun fotografer profesional dari seluruh penjuru dunia. Dengan hamparan warna-warni terumbu karang, ragam spesies ikan yang menghuni kawasan ini, termasuk daya tarik utamanya, yakni berinteraksi secara langsung dengan ikan pari manta, ikan hiu, dan dugong. Ada spesies lain yang tak kalah langka yang hidup juga di Pulau Komodo. Spesies itu adalah kakak tua kecil jambul kuning. Saat ini terdapat 773 individu kakak tua kecil jambul kuning. Ada faktor yang menjadikan populasi kakak tua kecil jambul kuning ini betah berada di Pulau Komodo, yakni faktor morfologi wilayah Pulau Komodo. Banyaknya teluk besar di pulau itu diduga mendukung keberadaan kakak tua kecil jambul kuning ini. Kondisi tersebut berbeda jika dibandingkan dengan kondisi di Pulau Rinca yang masih masuk dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Di Pulau Rinca hanya ada 2 lokasi ditemukannya populasi kakak tua kecil jambul kuning. Jumlahnya sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan jumlah di Pulau Komodo. Pantai Merah atau Pink di Pulau Komodo, Taman Nasional Komodo. Pantai Merah namanya sangat indah dan karena sesuai dengan bentuknya yang sangat merah muda. Pantai ini terletak di sebelah selatan Pulau Komodo. Di samping keindahannya, di bawah laut Pantai Merah juga terdapat keindahan terumbu karang dan berbagai jenis ikan lainnya, sehingga sangat bagus untuk melakukan aktivitas menyelam dan snorkeling. Pantai Merah disebabkan oleh banyaknya karang halus yang terpecah oleh arus air laut sehingga menepi ke pantai bercampur pasir putih sehingga berwarna sangat merah muda. Beberapa orang juga menyebutkan bahwa Pantai Merah disebabkan oleh binatang laut mikroskopik yang disebut foraminifera yang memproduksi karang merah terang. Terumbu karang di bawah air laut Pantai Merah sangat baik, dengan 10 jenis terumbu karang baik yang halus maupun yang keras atau kasar, dan ada ribuan jenis ikan laut. Pantai Merah adalah tempat yang ramai dikunjungi oleh wisatawan karena airnya yang dangkal dan jernih, membuat para snorkeling dan para penyelam menikmati pemandangan di laut Pantai Merah ini. Pantai Merah di Pulau Komodo tidak ada yang menghuni. Itu disebabkan oleh pantai ini sangat kecil dan hanya sedikit pohon kayu yang tumbuh di pantai ini. Permukaan tanahnya sangat kering, namun pada saat musim hujan, rumputnya tumbuh dengan warna hijau. Bagaimanapun juga, pantai ini sangat terkenal karena banyak wisatawan Nusantara dan wisatawan domestik berkunjung ke Pantai Merah ini, di samping berkunjung ke Pulau Komodo. Biasanya, setelah wisatawan melakukan jalan kaki melihat Komodo, kemudian akan mengunjungi Pantai Merah untuk melakukan snorkeling, berenang, dan mandi di Pantai Merah.